Masih bersama saya Yudi Handoyo dan bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, terima kasih Pak waktunya ini sampai 3 segmen kita bicara ini. Ini mengenai teknis pengamanan dan sterilisasi jalur saat penerapan Car Free Night di malam pergantian tahun, Pak. Ini seperti apa, Pak, cananya? Car Free Night, Dirlantas Polda Metro sudah memaparkan dari pola-pola pengamanan. Dan hari itu juga nanti kan perayaan tahun baru kan. Nanti di titik-titik tertentu akan terjadi perkumpulan masyarakat. Contohnya mungkin nanti di Bundaran HI, terus di Ancol, di GBK. Nah, pola pengamanannya ini sudah dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya, yang nanti kita monitoring juga dari Command Center ini. Jadi sudah diidentifikasi di Ancol itu nanti ada berapa ribu orang, prediksinya dan pengamannya sekian ribu orang. Di Car Free Night juga demikian, ada penutupan, pengalian arus, dan ada penjagaan kepolisian, termasuk juga kita libatkan Brimob Sabara untuk bisa mengamankan. Karena memang konsep daripada operasi Natara itu ada dua. Dari negara menjamin keamanan, Kamtipmas. Jadi tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik itu terorisme, baik itu mungkin kejahatan, harus aman. Oleh sebab itu, sistem pengamanan di lokasi manapun itu sudah dikelola oleh wilayah. Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Nah, sistemnya seperti apa? Dan bahkan di kegiatan tertentu ada sterilisasi oleh Brimob. Dan ini ya alhamdulillah Pak Gubernur kan melarang untuk pesta kembang api ya. Iya. Nah, termasuk konser-konser kira-kira mungkin juga kalau bisa dikurangi karena kondisi kita sedang berduka ya. Betul. Sudah kita persiapkan semuanya untuk Car Free Night, termasuk juga di setelah tahun baru di tempat-tempat wisata sudah kita persiapkan. Malam tahun baru di beberapa daerah yang juga akan ramai ini juga dalam pantauan ya Pak, seperti katakan Yogyakarta, Malioboro, kemudian Bali. Ya nanti ada sistem gini, Pak Kapolri itu biasanya ya itu hadir di Polda Metro Pak. Oke. Di Polda Metro terus nanti video conference kepada seluruh wilayah. Kondisi Jogja seperti apa, kondisi Medan seperti apa, Aceh seperti apa, langsung dipimpin oleh Pak Kapolri itu. Nah, setelah mendekati pergantian tahun baru, biasanya Pak Kapolri turun ke lapangan, cek mungkin ke Bundaran HI atau mungkin ke tempat yang lain. Setelah itu beliau mantul lagi lewat video conference semua. Seperti itu. Baik. Kalau arus balik nih Pak, ini seperti apa Pak persiapannya Pak? Meskipun sekarang juga masih puncak dulu ya sekarang ya. Ya, arus balik itu kan sebenarnya operasi Natal itu tanggal 20 sampai tanggal 2. Karena ada kebijakan work from anywhere yang tadinya puncak arus baliknya di tanggal 2, kemungkinan bisa tanggal 4 Pak. Coba lihat harinya hari apa itu. Ya kan, sambil sekalian balik. Nah, arus balik ini nanti akan bersama-sama Pak. Kalau mudiknya kan terurai itu. Dari tanggal 18 sudah mulai terurai itu. Di arus yang agak tinggi di tanggal 20 yang 189.000. Nah, arus baliknya itu kan nanti kan sama-sama Pak. Tapi ketika sama-sama justru yang menuju ke Jakarta kita tidak terlalu menjadi persoalan di jalan tol Pak. Karena di Trans Jawa itu kan ada 2 lajur. Begitu masuk kilometer 70, 60 sampai 42 kan 4 lajur. Jadi besar. Kecuali crossing yang dari Jawa Barat. Jawa Barat kan crossing di kilometer 66 antara di Trans Jawa dengan dari Bandung crossing. Ya crossing itulah di 66, 62 ini akan kita perkuat. Apakah harus dilakukan pengalian arus di tol fungsional yang di Capek Selatan? Nah itu nanti akan kita lihat bangkitan arus dan traffic counting yang dari Bandung. Bisa dilihat dari Command Center semua. Baik di Jasa Marga, di Korlantas itu bisa melihat ini. Beberapa yang juga dikhawatirkan kemacetan tuh benar nggak sih Pak kalau antrian di gerbang tol masuk pintu tol, kemudian juga di rest area yang banyak berhenti lama sehingga itu membuat kemacetan. Benar tidak Pak? Itu masih menjadi sumber kemacetan di jalan tol? Sebetulnya bukan kemacetan Pak. Itu perlambatan saja. Perlambatan saja. Oleh sebab itu yang seperti saya sampaikan tadi, kalau arus baliknya itu di tanggal 4, kan itu berbondong-bondong. Yang proyeksinya 8, sekian 2,8 juta itu kan akan sama-sama itu. Kemungkinan nanti akan terjadi pertemuan di gate tol, akan antrian panjang, itu kemungkinan juga. Tapi kan nanti akan kita kelola.
Kalau memang panjang sudah sampainya mungkin 2 kilo, nanti bisa kita lakukan intervensi one way, Pak. One way arus balik. Jadi 2 jalur, yang tadi 1 lajur, nah sekarang 2 lajur dipakai untuk arus balik. Ini akan kita intervensi setelah kita melihat di command center. Jadi garisnya udah merah, harus kita lakukan eksekusi one way, ya kita lakukan one way. Berarti command center ini nanti akan bisa melihat melacak secara langsung Pak ya? Titik Bisa, mana merah? sampai di Surabaya sana bisa semua. Kondisi arusnya, oh ini merah, jumlah kendaraannya sekian. Oh di gate tol Kali Kangkung sekian. Ini ada parameter Pak. Di gate tol Kali Kangkung kalau 1 jam berturut-turut 3.600 harus kita lakukan eksekusi one way Pak. Kalau enggak akan terjadi kepadatan. Petugas yang bertugas di sana walaupun jauh dari sini bisa dihubungin Pak? Kan bisa komunikasi. Ini kan bisa kemana-mana Pak ini. Iya. Ya kan. Candi Sebra 1 ini di rantas sana. Jumlah gate tol di Kali Kangkung berapa? Baru 2.600 aman. Begitu udah 3.200 berturut-turut, nah kita harus antisipasi Pak untuk melakukan eksekusi langkahnya seperti apa, one way atau alih arusnya. Berarti semua sudah terkontrol Pak ya? Bukan hanya prediksi, tapi bisa mendekati kepastian untuk apa yang harus dilakukan Pak ya? Ya prediksi ada, tetapi justru update-nya adalah sesaat pada saat itu. Sesaat hari ini update-nya. Loh, hari ini kan harusnya padat nih, Betul. ya kan? Tetapi masih lancar. Nih kan? Kita lihat nanti sore. Dan nanti kita lihat besok berapa kenaikan dari 34,11% menjadi berapa. Kalau menjadinya 55%, berarti kan masih ada 45% yang ada di Jakarta. Berarti nanti mungkin tanggal 25 ada pergerakan, tanggal 26 ada pergerakan, sampai tanggal 30. Dari proyeksi 2,9 juta. Udah canggih Pak. Udah canggih ya. Jadi bukan prediksi saja. Iya. Makanya kan mohon maaf kemarin Lebaran terkendali karena sistem digital, sistem pemantauan yang terintegrasi ini semua stakeholder ikut berkontribusi. Komdigi sekarang saya punya WS11, ya kan, Jasa Marga datanya bisa kita ambil, perhubungan dasarnya terintegrasi, bahkan sampai Dukcapil pun juga terintegrasi. Itu yang Bapak bilang tadi, teknologi itu keniscayaan untuk bisa menerapkan yang terbaik. Dan itu jawaban kalau di sana lagi sekarang. Sudah menjadi jawaban ya dari persoalan. Baik Pak, ini pesan dan himbauan Pak keselamatan dari Kakor Lantas untuk masyarakat yang merayakan Tahun Baru dan akan melakukan perjalanan balik sebenarnya Pak, seperti apa? Dari rangkaian kegiatan tadi, yang paling terpenting adalah masyarakat itu selamat. Karena operasi Nataru itu adalah operasi kemanusiaan. Jadi keselamatan pengguna jalan, keselamatan pengguna kendaraan roda 2, keselamatan yang naik udara, keselamatan yang nyebrang, itu adalah yang paling utama. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kepada seluruh pengguna jalan agar betul-betul merencanakan secara manajemen perjalanan. Saya dari Jakarta mau ke Surabaya, berapa jam yang harus saya tempuh? Saya harus nginep di mana? Saya harus singgah di mana? Isi bensin saya di mana? Kondisi ban saya seperti apa? Ini penting. Kondisi fisik saya seperti apa? Ya kan, sudah 3 jam nyupir, harus istirahat. Masuk rest area penuh, keluarlah ke kabupaten sekalian kuliner. Nah, ini harus direncanakan. Karena jangan sampai saya berangkat hari ini, terus berangkat Tapi gimana di sana gitu. Maka dari itu kami mengimbau persiapkan perjalanan yang semaksimal mungkin dari sisi manajemen, dari sisi logistiknya, dari sisi kondisi kendaraannya, dari kondisi kesehatannya. Silakan menempuh perjalanan panjang dengan riang gembira, selamat sampai tujuan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak. Ini selain informasi penting buat masyarakat, penting buat saya juga Pak. Karena istri bilang katanya mau ngajak jalan-jalan tahun baru Pak. Oh iya. Nanti asal main aja kan langsung macet, repot ya Pak. Oke, Terima kasih Pak Kakor Lantas sudah Semoga berbagi bersama kami Pak. Natal Utang ini tetap lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu Pak ya. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Satu hal yang disampaikan tadi bahwa rencanakan dengan matang liburan Anda, jangan hanya sebuah perjalanan yang satu kali saja, tapi juga tadi disampaikan secara detail pemirsa. Supaya apa? Selamat, nyaman, aman bersama keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Oke, makasih.